Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masa depan itu memerlukan satu kondisi yang sangat dibutuhkan. Artinya bahwa nilai kesepahaman terhadap masa depan dari generasi yang satu ke generasi yang lain itu mempunyai perbedaan. Sehingga target-targetnya pun berbeda antar generasi. Ini menunjukkan bahwa skala prioritas memang harus dilakukan. Yang paling penting yang perlu kita kondisikan adalah mencegat masa depan. Bagaimana tidak? Karena kalau kita hanya mengikuti arus, maka kita akan tergerus dengan perkembangan. Tetapi ketika kita sudah akan mempersiapkan segala sesuatunya, itu akan lebih baik. Sebuah fenomena yang mencengangkan adalah anak-anak zaman sekarang dari usia 18 sampai dan usia 30, itu 30 itu bukan anak ya, tapi orang. Itu tidak takut mati. Itu kondisi real. Dan penyebabnya macam-macam. Mereka mau melakukan apa saja untuk kematian dia. Ada yang bunuh diri dengan minum obat yang overdosis. Ada yang menabrakkan diri ke kereta api, melindaskan diri ke mobil, atau hal-hal lain yang itu beragam. Dan dari tahun ke tahun nilainya semakin tinggi. Bahkan di tahun ini, tahun 2023, jumlah kematian anak remaja yang kaitannya dengan bunuh diri ini mencapai angka hampir 700 sampai 900 orang. Kalau kita nilai seperti itu, ada pula yang anak-anak kuliahan. Ada yang universitas yang miliknya orang muslim, ada yang non-muslim. Tapi ini mungkin sensitif ya. Tetapi apapun itu, kejadiannya sangat besar. Dari orang-orang yang gagal lulus atau DO, orang-orang yang gagal paham tentang pelajaran sehingga tidak mau belajar berikutnya, sehingga memutuskan diri untuk mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tragis. Ada yang terjun dari lantai sekian, lantai 5, lantai 6 gitu. Ada yang terjun dari tower dan seterusnya. Dan uniknya adalah seperti ini kita menganggap sebagai fenomena yang biasa-biasa saja. Pensikapannya ya hanya sekedar God press saja, informasi yang sampah gitu. Yellow press atau informasi-informasi yang tidak membawa dampak ke arah realisasi yang betul. Tetapi sebagai orang yang muslim, tentu kita harus berpikir juga, kenapa bisa terjadi demikian? Karena secara kondisional orang-orang yang berumah tangga yang mengalami fase seperti itu grade-nya sudah banyak sekali juga. Orang yang belum berumah tangga, usia sepuh, bunuh diri, itu sudah banyak terjadi. Baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Bahkan di daerah istimewa Yogyakarta atau daerah-daerah lain. Itu baru dari 4 provinsi. Belum dari provinsi-provinsi yang lain. Belum yang dari luar Jawa yang datang ke Jawa. Belum yang karena faktor-faktor lain. Misalnya gagal memahami studi atau ada sebuah kondisi yang tidak layak untuk dikondisikan, tidak layak untuk diinformasikan, harusnya belum saatnya, tapi mereka menerjangnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi istilah ya, karena orang Jawa ini esem bupati semu mantri. Saya tidak harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada, realisasi yang terjadi. Tetapi saya hanya ingin membuktikan bahwa ini ada kondisi ini, fakta ini sudah muncul di masyarakat. Mereka tidak malu untuk mengeksploitasi diri untuk bisa bunuh diri. Bahkan ada yang di video juga harus dikembangkan gitu. Padahal mereka juga tidak akan menikmati videonya. Mereka sudah jatuh dari lantai berapa. Ada yang gantung diri, ada yang melaksanakan kondisi sesuatu, dan ini sangat memalukan dan memilukan. Terutama di kalangan intelektual. Mereka yang berstudi, yang belajar, tetapi tidak mampu untuk menyerap pembelajarannya. Apakah karena mungkin dosennya yang terlalu sulit untuk memberikan nilai sehingga mereka lulusnya agak susah, atau karena
cara pembelajaran di sekolah yang mereka tidak bisa menyerap. Sehingga gurunya tidak mampu memberikan advice, tidak ada remedi atau tidak ada klasikal, tidak ada kelas yang klasikal. Ini yang harus kita berikan statement atau berikan analisa-analisa yang real. Siapa yang harus memberikan analisa? Ya tentunya orang tua. Orang tua memang harus dipaksa untuk bisa urun rembuk dalam permasalahan-permasalahan masa depan anaknya. Termasuk dengan era pengetahuan dan teknologi. Orang tua tidak boleh bangga dengan generasi tidak. Wah, ini saya tidak bisa komputer, ini saya tidak bisa digital, saya tidak bisa dan sebagainya. Termasuk saya dalam hal ini. Saya bicara dalam hal ini adalah dipaksa untuk melaksanakan ini. Karena memang sekarang ini kita harus mengkondisikan, mengabari teman-teman kita door to door dari pintu ke pintu, itu akan sangat susah. Tapi dengan platform digital, dengan segala sesuatu yang sifatnya digital, segala informasi yang masuk, itu akan bisa terserap oleh banyak pihak. Terutama kita sebagai orang Muslim atau orang Indonesia atau orang Nusantara yang mempunyai informasi yang sangat-sangat luas. Ada 34 provinsi yang mungkin nanti ada pemekaran lagi. Ada isu nanti Pulau Jawa akan terbelah dan sebagainya. Itu adalah urusan isu. Dan kita tidak boleh membahas itu karena memang kita harus mensikapi sesuatu yang ada. Mencegat masa depan di dunia anak-anak, di dunia pendidikan sangat dibutuhkan. Karena pendidikan tentang masa depan memang harus dilakukan. Kenapa anak-anak ini atau orang-orang ini bisa bunuh diri? Pertama, karena faktor ekonomi. Ekonomi terhimpit, kebutuhan banyak, tapi hasilnya tidak ada. Keuangan tidak ada. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Harusnya kita sebagai mayoritas harus mengatakan yang kaya semakin kaya, tapi yang miskin juga harus menjadi kaya. Kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, artinya apa? Tidak ada kepedulian, tidak ada peradaban, tidak ada kemampuan untuk saling peduli dengan yang lain. Maka berbahagialah seorang ulama yang menjadi umarok. Atau seorang umarok yang bisa bekerja sama dengan umarok dan dengan ulama. Umarok bisa kerjasama dengan umarok yang lain sehingga bisa bekerja sama dengan ulama. Maka yang untung adalah para agniya, para orang-orang kaya, disadarkan secara kondisi atau dipaksa untuk menyadarkan diri. Karena kalau kita tidak memaksakan diri untuk bisa menaungi sesuatu yang berpikir secara baru, dengan cara-cara yang baru, maka bisa dibayangkan betapa hancurnya generasi kita. Terutama di bulan Oktober ini, sering juga saya sampaikan bahwa minimal ada beberapa momentum. Pertama, Hari Kesaktian Pancasila yang dulu kemarin sudah pernah saya bahas. Yang kedua adalah Hari TNI. Yang ketiga adalah nanti tanggal 22 ada Hari Santri. Dan berikutnya tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Kebinekaan itu sebenarnya bukan merupakan hambatan, tapi merupakan peluang kita untuk bisa menjadi lebih berkembang lebih baik. Menata diri lebih baik. Tidak hanya sekedar menjadikan diri kita produktif, tetapi juga menjadi generasi-generasi yang kolaboratif. Yang siap bekerja sama dengan siapapun. Dan tidak menjadi generasi yang ngeresuloh. Mudah mengeluh. Waduh ini tidak bisa. Walah ini susah. Wah ini gimana nggak bisa dikerjakan. Stop. Generasi seperti ini perlu pola pikirnya dihentikan. Perlu diubah dan perlu ada pola pikir yang baru. Maka memaksakan diri untuk membangun peradaban di masa depan sangat penting. Kita cari permasalahannya. Andai kata tadi yang bunuh diri tadi, mayoritas adalah Muslim. Ini tanggung jawab kita sama-sama. Kenapa kok mereka hanya sekedar asmaranya gagal, kemudian mereka bunuh diri? Soal ekonomi yang terhimpit, ada utang piutang yang relatif sangat besar. Mereka meninggalkan utang. Istilahnya kalau gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belulang. Tapi manusia mati harusnya meninggalkan kebaikan, bukan meninggalkan utang. Atau meninggalkan beban-beban untuk generasi berikutnya. Atau untuk keluarganya, atau untuk saudaranya, atau untuk yang lainnya. Inilah yang perlu kita sikapi sama-sama. Penyemakatan diri itu perlu. Kiai, dai, ya tidak akan bisa bekerja sama, tidak bisa
bergerak apa-apa. Karena mereka bisanya, saya misalnya, ya hanya memberikan motivasi secara kondisional seperti ini. Tapi memang harus mengajak pada semua pihak. Mari kita bekerja sama di ruang kerja masing-masing. Di kondisi yang mereka bisa mampu. Lakukan apa? Kalau mampunya hanya satu, meskipun 5, ya enggak apa-apa. Sholat 5 waktu, belum mampu bisa semuanya, bisanya 3 waktu. Dikerjakan 3 waktu itu dulu. Tidak harus 5, ya kalau 5 susah. Memang susah waktunya, susah kondisinya, yang jelas susah orangnya karena males. Ya bagaimana lagi? Tapi memang kita harus memaksa, harus dipaksa betul. Termasuk di era digital seperti ini. Ke depan kita memang mempersiapkan para orang tua memang harus bekerja untuk ranah digital. Memahami. Kalau perlu berguru pada anaknya tidak apa-apa. Bertanya. Loh kalau memang tidak tahu ya tanya saja. Jangan, waduh ini saya malu, saya orang tua kok tanya pada anak. Loh lah salahnya orang tuanya nggak bisa kok. Lah kalau orang tua nggak bisa tanya saja. Itu tidak masalah. Karena demi kebaikan. Karena apa? Kalau kita berkecimpung dengan pola pikir yang lama, waton rimo, nanti kita akan menjadi kondisi-kondisi, akan menjadi generasi yang terlindas oleh perkembangan zaman. Sementara orang lain sudah memikirkan bagaimana tentang universitas yang harus memiliki pendidikan tentang masa depan. Memiliki kerjasama dengan kedokteran di mungkin Taiwan, mungkin China, mungkin India, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita masih berkunut di, waduh ini subuhnya pakai kunut, tidak pakai kunut, dan sebagainya. Nah, ini harus kita posisikan. Wah ini sholat rawahnya 8, ini 20 plus 3 misalnya witir dan seterusnya dan seterusnya. Sudahlah, yang model seperti ini, mari sedikit kita kikis sama-sama. Kita persiapkan generasi-generasi sudah kita dengan generasi yang bagus. Jangan berarti generasi yang malu untuk sesuatu yang baik. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Tetapi dalam hal ini adalah malu untuk kita berbuat yang buruk. Tetapi untuk memaksa kondisi orang tua harus bekerja keras dan bekerja cerdas terhadap anak-anaknya harus dilakukan. Supaya anaknya memahami dan anaknya harus kita memahami, Pak Pancasila itu apa? Kita sebagai orang tua harus mampu menjawab. Pancasila itu adalah dasar negara kita yang hari lahirnya tanggal 1 Juni 1945 misalnya. Itu dikondisikan. Orang tua harus tahu, jangan sampai Pancasila itu waduh, saya tidak tahu ya, tanya sama gurumu saja, sama guru PPKN atau sama apa. Kita harus siap menjawab sesuatu karena apapun kondisinya. Termasuk juga, Pak, kalau sifat wajibnya Allah itu ada berapa ya? Katanya Pak Guru 20. Tapi apa saja ya Pak? Waduh, saya tidak tahu loh. Katanya orang Islam kok nggak tahu. Tapi apapun itu kita tidak usah membahas tentang yang tidak tahu itu. Kita berusaha sedikit demi sedikit. Taunya apa ya kita sampaikan. Setidaknya kita ada deliveral. Mampu kalau dalam tanda sekarang adalah disposisi. Kamu tanya pada Pak ini saja. Kamu tanya pada Pak ini saja. Ditunjuk pada orangnya. Nah, dilala yang kita tunjuk mereka juga nggak tahu. Wah itu nasib. Itu nasib kita. Tapi ya masalah itu guyon-guyon saja. Karena apa? Sekarang ini penyampaian sesuatu. Santri, khususnya ada hari santri. Tanggal 22 Oktober. Sekarang ini santri ini identik dengan guyon. Ngaji dengan sederhana guyon dan bahasa saya gergeran. Tapi sekarang ini kalau sudah ada media, terciduk media, guyon saja digoreng dan sebagainya jadi serius, jadi polemik dan seterusnya. Kenapa bisa jadi demikian? Karena kita menjadi generasi yang stres. Generasi yang seakan-akan tidak pernah bergurau. Padahal hal-hal yang disifatkan, kalau kita ngajar di sekolah, misalnya yang guru, ngajar kok kita ya. Kalau guru ngajar di sekolah itu, biasanya guru yang sering guyon, gojek ya, dengan pola-pola pembelajaran itu akan lebih disukai murid-muridnya daripada guru yang tegang, masuk langsung nulis di papan tulis, langsung menjelaskan lagi, nulis lagi, menjelaskan lagi, nulis lagi. Kalau begitu, itu baca di Google juga sudah bisa. Tapi bagaimana transformasi ilmu pengetahuan itu harus dilakukan. Lah bedanya manusia dengan tidak manusia adalah cara penyampaiannya. Komunikatif atau tidak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini menjadi bekal kita sama-sama.
bahwa agenda kita adalah mencegat masa depan. Proses-proses yang berlangsung seperti apa, mau tidak mau harus dilakukan. Sekarang ini banyak orang yang salah baca, baik secara lisan maupun secara perbuatan. Kalau misalnya ada seperti itu, maka jangan diprotes. Karena memang ini yang bisanya seperti itu, baru seperti itu. Maka kita harus mempersiapkan diri kita dan generasi-generasi sesudah kita untuk bisa membaca dengan baik. Membaca apa saja, bukan berarti sekedar membunyikan bacaan, tapi mengamati lingkungan, mengamati kondisi dengan cara-cara yang lebih baik. Karena kalau apa? Kalau kita tidak bisa membaca, tidak bisa mencermati lingkungan, taunya hanya pokoknya saya begini, pokoknya saya begini, pokoknya saya begini. Apakah generasi ini menjadi generasi pokoknya? Ya nggak bisa demikian. Gunakan kognitif, penalaran, dan akal sehat. Jangan bangga terhadap duriah, keturunan. Wah dulu mbah saya begini. Wah dulu mbah saya pinter ini. Wah bapak saya dulu pinter seperti ini. Kita bisa apa? Kalau kita tidak bisa apa-apa, ya wajar kita terlindas oleh orang-orang lain. Jadi jangan sampai orang lain punya mobil 3, 4, dia bilang, wah ini pemborosan dan sebagainya. Karena mungkin mereka mampu dan ada manfaatnya. Sehingga dalam hal ini, mari kita upayakan sama-sama. Mari kita bina investasi atau generasi kita dengan cara-cara yang baik. Amati, tiru, dan modifikasi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita menjadi generasi yang masa bodoh, generasi yang pembiaran, generasi yang permisif, membiarkan anak-anak kita belajar tentang sesuatu yang kita tidak pahami. Ketika anak kita belajar untuk menentang pemerintah, mengkritisi pejabat dengan cara-cara yang tidak baik di dunia digital, dan itu tidak boleh. Mengkritik pejabat, menjelek-jelekkan pejabat sekelas RT pun misalnya, RW, lurah di dunia digital, itu tidak boleh dalam agama. Karena apa? Karena akan meruntuhkan marwah dari yang bersangkutan. Menjelekkan polisi, menjelekkan TNI, itu tidak boleh. Karena apa? Karena semakin kita mampu dan bebas untuk menjelek-jelekkan mereka, sangat akan menurunkan wibawa dari institusi atau kelembagaan. Kalau desa ya berarti kita secara tidak langsung sudah menjelek-jelekkan desa kita. Padahal kita sudah mempunyai jargon, hubbul waton minal iman. Cinta terhadap tanah air adalah bagian daripada iman. Oleh karena itu, marilah kita berupaya menjadi generasi yang valid, menjadi generasi yang mampu untuk memperhatikan, mampu untuk mengkondisikan diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang ditentang, dari hal-hal yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bisa menjaga siapa? Ya diri kita. Loh bagaimana kalau bisa menjaganya? Ya kalau kita tahu tentang apa yang kita baca. Ya kalau kita baca Al-Quran tapi nggak tahu artinya gimana? Ya cukup hanya sekedar dibaca dan kita tidak akan bisa melaksanakannya. Karena apa? Karena kita baru mampu itu. Tapi tidak boleh disalahkan generasi seperti itu. Ya biarkan saja. Mudah-mudahan ke depan mereka-mereka mau mengaji dan mau mengerti. Karena mengaji itu diharapkan untuk bisa mengerti. Yang terakhir, seperti biasa, marilah kita doakan pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang bekerja di Indonesia, di luar negeri, sedang terhimpit dengan permasalahan-permasalahan yang berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita, zahiran wa batinan, lahir dan batin kita. Semoga Allah mengangkat penyakit kita dan Allah memberikan rezeki kita yang melimpah sehingga Allah nantinya akan memberikan hal terbaik fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini sehingga acara ini bisa menjadi acara yang bermanfaat bagi semua pihak.
yang seberapapun aktivitas saudara-saudara semua, teman-teman sekalian dalam membantu untuk mengembangkan konten ini, maka insya Allah ada catatannya sendiri dan semoga Allah memberikan yang terbaik pada kita semua. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.